Acara Maulid ini tujuannya adalah dalam rangka syukuran kita terhadap kelahiran baginda Rasul SAW. Yang kedua, karena konteksnya ini di pesantren, ya supaya mendekatkan santri lebih mengenal lebih dekat kepada junjungannya Nabi besar Muhammad SAW. Ada berapa ini pakai santri di pesantren ini? Di total yang hari ini sekitar 150-an, tapi ini memang pondoknya untuk SD, ini yang membedakan. Jadi ini boarding school untuk sekelas SD dan anak-anak ada yang dari NTB, ada yang Depok, Jakarta, Cirebon, dan Kuningan. Oh ya, tadi juga tentang kepemudaan disinggung sama Pak Ketua MUI. Betul. Ya, ini memang sengaja didekatkan dalam rangka juga syukuran Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda adalah simbol persatuan yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut sekarang sebagai NKRI. Tanpa Sumpah Pemuda mustahil ada NKRI. Jadi Maulid hari ini dalam rangka syukuran atas banyak nikmat yang telah Allah berikan, terutama yang terpenting adalah nikmat eksistensi pendidikan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini Al-Fatah semakin digemari dan dijadikan salah satu tujuan utama oleh para warisan. Pak, untuk pendidikan di Al-Fatah sendiri, metode pembelajarannya gimana sih Pak? Di sini metodenya full day. Jadi ada dua, di sini pilihannya ada full day, ada yang boarding. Yang full day sampai jam 3, kemudian yang boarding mereka hanya boleh pulang setiap 2 bulan sekali. 1 bulan dia bisa dijenguk, kemudian per 2 bulan dia baru bisa balik pulang. Masuk tadi juga ada santunan anak yatim ya Pak? Kita memang di Al-Fatah ini ada beberapa divisi, ada SDIT, ada TKIT, ada Al-Fatah Care, ada Al-Fatah Institute. Nah, ini seperti inisiasi sedekah ini oleh Al-Fatah Care. Jadi ini kegiatan sama sekali tidak mengajukan proposal ke pihak manapun. Ini adalah dana mandiri dari jamaah yang tergabung di dalam Al-Fatah, baik dari Majelis Zikir maupun dari Wali Santri. Berapa anak yatim tadi? Anak yatim yang kita santuni sekitar kurang lebih 100. Turun Pak. Ya. Ya, saya rasa ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama diselenggarakan dan dihadiri oleh tokoh pemuda. Di saat kita secara umum Indonesia merasa ada banyak hal yang memprihatinkan, ya seperti banyak orang pandai-pandai berilmu tapi ternyata dari sisi akhlak tidak menunjang, ya adanya rekayasa hukum segala macam gitu. Tapi di sini ternyata kiai-kiai muda yang masih muda, dokter-dokter yang masih muda, berilmu, berakhlak, terus politisi muda, pejabat yang tua yang masih muda. Ini satu sisi menggembirakan. Sisi lain juga bahwa kegiatan ini ditampilkan keterampilan anak-anak hasil didikan di sini yang ternyata antara lain mereka jadi hafidh-hafidhun, hafal juz 30, terus hafal nazom, sholawat segala macam, ya. Karena anak-anak ini kan calon masa depan kita semuanya. Nah, maka dengan SDIT dan TK yang diselenggarakan oleh Al-Fatah ini diharapkan mereka tidak saja pandai dan berilmu, tapi juga berakhlakul karimah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu penyelenggaraan ini tadi sudah saya sampaikan menampilkan 3 unsur, menyajikan 3 unsur. Pertama, unsur
unsur ilmu. Yang kedua unsur seni. Yang ketiga unsur agama. Ya. Pertama dengan unsur ilmu. Tadi ada tausiah juga oleh mubalig yang masih muda, Cecep, yang luar biasa. Maka saya punya semboyan, punya moto, dengan ilmu hidup jadi mudah. Untuk ke surga juga kan ada ilmunya. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya. Jalan ke surga adalah ilmu, dengan ilmu agama. Nah, itu dengan ilmu. Yang kedua seni. Di sini ditampilkan ada hadrohnya, ada solawatannya, marhabanannya. Itu semuanya tidak lepas dari unsur kesenian. Seni ini adalah keindahan. Maka moto yang kedua atau semboyan yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Nah, Allah saja suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Maka kita sebagai makhluknya yakin Allah ciptakan kita ini sebagai makhluk yang paling indah. Maka oleh karena itu keindahan ini harus terus dipupuk dan dimunculkan supaya ibadah juga terasa indah sekali. Karena itu keindahan. Nah, segala harus berseni supaya terasa indah. Tanpa keindahan mudah lelah otak ini. Tanpa keindahan tidak terasa nikmat. Bahkan sholat saja itu ada seninya, seni khusyuk supaya terasa nikmat. Yang ketiga unsur agama. Ya tentu ini kan dilaksanakan oleh pendidikan agama. Lalu penyelenggaranya juga agamis. Maka semboyan yang ketiga, dengan agama hidup jadi terarah. Nah, agama ini mengarahkan hidup kita. Tanpa agama hidup tidak akan terarah. Walaupun kita punya akal, punya hati, tapi terbatas. Dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hidup ini jadi terarah. Makanya jangan coba-coba tinggalkan agama. Jangan coba-coba meninggalkan pendidikan agama. Untuk cari jodoh saja, fadfar bidzatid. Pilihlah yang agamanya kuat, gitu ya. Saya itu. Oke, itu